Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Marhaban ya syahra Ramadan, marhaban sahra siyam, marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahrul qiyam. Saudaraku yang berbahagia, bulan Ramadan, bulan yang sangat kita rindukan, bulan yang sangat kita tunggu-tunggu, semakin dekat dengan kita. Seiring datangnya Ramadan, ada satu syariat Allah, ada satu perintah Allah yang akan kembali dan kembali mendatangi kita, yakni perintah puasa di bulan Ramadan. Wajib kita yakini bahwa setiap syariat yang ditetapkan oleh Allah dalam agama Islam adalah untuk kebaikan kita, pasti untuk kebaikan kita. Setiap perintah Allah pasti untuk kebaikan kita. Tidak ada satupun perintah-perintah Allah yang tujuannya hanya untuk menyulitkan kita, untuk memberatkan kita, lebih-lebih untuk menyiksa kita. Tidak ada satupun. Di surah Al-Hajj ayat 78, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Al-ayat. Wajahidu, dan bersungguh-sungguhlah kalian fillahi, dalam melaksanakan perintah Allah, dalam menggapai keridhaan Allah, dalam memperoleh rahmat Allah, haqqa jihadi, dengan kesungguhan yang sebenar-benarnya. Wajtabakum, dialah Allah yang telah memilih kalian, memilih kalian untuk menjadi pengikut syariatnya, pengikut agamanya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan untuk kalian di dalam agama ini min haraj, sesuatu yang memberatkan, tidak sekalipun. Bahkan setiap aturan Allah ada pelaksanaannya sesuai dengan kondisi. Ketika kita dalam kesulitan, misal kita sedang sakit, puasa perintah Allah, tapi Allah berikan peraturan khusus, boleh tidak puasa ketika sedang sakit. Kita sedang dalam perjalanan jauh, safar, buat kita puasa kok menjadi sesuatu yang berat, ada aturan khusus, kita boleh tidak puasa di saat itu, di saat kita safar, untuk kita ganti di saat kita sudah kembali mukim. Saudara yang berbahagia, semua materi syariat tiada lain untuk kebaikan kita, sebagai bagian dari karunia Allah yang diberikan atas kita, sebagai bagian dari rahmat Allah, sebagai wujud dari kasih sayang Allah, termasuk perintah puasa Ramadan. Karena itu datangnya Ramadan dan sekaligus perintah puasa Ramadan sebagai bagian dari karunia dan rahmat Allah, wajib kita sambut dengan
riang gembira. Wajib kita sambut dengan perasaan sukacita. Wajib. Dasarnya apa? Surah Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, sampaikanlah wahai Rasul, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dengan rahmat kasih sayang Allah, fabidzalika, dengan hal-hal seperti itu, falyafrahu, hendaklah mereka yang mendapatkan karunia dan rahmat Allah, hendaklah mereka bersuka cita, bergembira ria, berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, mendapatkan karunia dan rahmat Allah itu jauh lebih baik dibanding mendapatkan kekayaan duniawi yang justru akan mencelakakannya. Saudaraku yang berbahagia, di sisi yang lain, melaksanakan syariat Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, semisal sholat, masih banyak saudara kita yang merasa berat melaksanakan sholat. Mengerjakan puasa, masih banyak saudara kita yang merasa berat untuk dapat mengerjakannya. Kita adalah makhluk Allah yang lemah. Sekuat apapun fisik seseorang, ketika dia tidak makan, tidak minum dalam durasi waktu sekian jam setiap hari, pasti ada perbedaan kekuatan fisik dibanding dia makan minum secara normal. Harus diakui, harus disadari bahwa kita makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dengan berbagai kelemahan fisik, kelemahan psikis kita, jiwa kita. Di surah An-Nisa ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yuridullah, Allah bermaksud ayyukhaffifa ankum, untuk memberikan keringanan atas kalian. Syariat Allah turunkan, aturan Allah berikan bukan untuk memberatkan, untuk memberikan keringanan, untuk memberikan kebaikan buat kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqa, dan diciptakan al-insanu, manusia itu, dha'ifa, sebagai makhluk yang lemah. Dalam salah satu tafsir Zadul Masir, kata dha'ifa tafsirnya ay annahu dha'fu fi aslil khalqah, kelemahan dari sejak awal, dari asal diciptakannya. Karena itu sebagai makhluk yang lemah, melakukan sesuatu dengan diawali persiapan terlebih dahulu, pasti insya Allah hasilnya akan lebih baik, lebih indah, lebih sempurna dibanding melakukan sesuatu tanpa diawali persiapan terlebih dahulu. Pasti. Demikian juga mengerjakan puasa. Sebagai makhluk yang lemah, kita berpuasa dengan terlebih dahulu mengadakan persiapan menyambut puasa. Insya Allah hasilnya akan lebih baik dibanding kita puasa tanpa persiapan. Yang jadi pertanyaan, apa hukumnya persiapan sebelum melakukan ibadah? Apa hukumnya mengadakan persiapan sebelum kita berpuasa? Jawabannya, apabila persiapan itu akan dapat mengantarkan kita melaksanakan puasa dengan lebih baik, melaksanakan puasa dengan sempurna, maka persiapan itu hukumnya pun menjadi wajib, karena puasa yang sempurna, puasa yang baik, hukumnya wajib.
Jadi satu ibadah wajib yang tidak sempurna bila tidak didukung dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain ini pun hukumnya menjadi wajib. Dalam kaidah usul fikih ada di kitab Al-Asbah wan Nadhair, ada juga di kitab Usulul Fikih ala Manhaji Ahli Sunnati Ahli Hadis. Di kitab ini Usulul Fikih ala Manhaji Ahli Hadis ditempatkan sebagai kaidah yang keempat, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Satu kewajiban yang tidak sempurna apabila tidak didukung dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain ini hukumnya sama, menjadi wajib. Misal kita sholat, sholat kita tidak sempurna jika kita langsung ngerjain sholat tanpa persiapan sebelumnya. Maka persiapan sebelum sholat hukumnya menjadi wajib demi sempurnanya sholat kita. Demikian juga puasa. Apabila puasa kita menjadi tidak sempurna jika tidak didukung dengan sesuatu yang lain, persiapan, maka persiapan ini pun hukumnya menjadi wajib. Ini kaidah ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Dan kaidah ini disepakati oleh seluruh ulama lintas madhab. Semua ulama memakai kaidah ini. Manakala kita hafal kaidah usul fikih, maka akan lebih mudah buat kita menyimpulkan hukum. Dan jangan dikira kaidah ini tidak berdasarkan dalil. Ulama sampai pada kesimpulan, sampai pada membuat kaidah ini didasarkan satu hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fathi marrad dhahran adzanana biliqa'il aduwi fa'amarana bil fitri fa'aftarana ajma'un. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi sahih. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, ketika Rasulullah sampai di tahun Fathu Makkah, kami para sahabat dari Madinah berangkat menuju Mekah. Ketika sampai wilayah Marrad Dhahran, ini nama gunung, satu gunung kecil yang ada antara Mekah dan Asfan. Ketika kami sampai di wilayah Marrad Dhahran, Rasul mengumumkan kepada kami bahwa kita semua akan menghadapi musuh di depan sana. Besar kemungkinan kita akan berperang menghadapi musuh. Fa'amarona bil fitri. Rasul perintahkan kami yang sedang puasa untuk membatalkan puasa kami. Fa'aftarona ajma'un. Maka kami yang berpuasa semuanya membatalkan puasa kami. Rasulullah perintahkan sahabat yang puasa untuk membatalkan puasanya demi tujuan menghadapi musuh di medan perang agar semakin maksimal. Dari hadis inilah dibuat kaidah ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Jadi ibadah apapun apabila hasilnya berbeda, tidak persiapan, hasilnya nggak sempurna, dengan persiapan terlebih dahulu hasilnya lebih baik, maka wajib dilakukan persiapan sebelum pelaksanaannya. Demikian pula ibadah puasa.
persiapan sebelum puasa perlu demi lebih sempurnanya ibadah kita, ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lain yang berkaitan dengan Ramadan. Apakah Rasulullah Muhammad SAW mengadakan persiapan sebelum beliau menjalani Ramadan? Dan berupa apakah persiapan yang beliau lakukan? Jawabannya, an Abi Salamah radhiyallahu anhu anna Aisyah radhiyallahu anha haddatsathu qala lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min sya'ban fa innahu kana yasumu sya'bana kullah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 1970, Imam Muslim 2778, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Dari Abi Salamah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan hadis haddatsathu kepada beliau. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Tidak pernah Nabi berpuasa di bulan-bulan yang lebih banyak dibanding bulan Sya'ban. Tidak pernah Nabi melaksanakan puasa bulanan yang lebih banyak dibanding puasa beliau di bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullah. Sesungguhnya Nabi puasa di bulan Sya'ban sepanjang hari-hari Sya'ban. Riwayat yang lain, illa qalila, kecuali beberapa hari di belakangnya beliau tidak puasa. Ada riwayat sahih yang lain, idzan tasaffa Sya'ban fala tasumu. Kalau Sya'ban sudah separuh, sudah 16 Sya'ban dan selanjutnya, jangan kalian berpuasa sunnah. Jadi di bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan, Rasul puasa lebih banyak dibanding bulan-bulan yang lain. Apakah puasa yang dilakukan Rasul di bulan Sya'ban itu sebagai bentuk persiapan beliau menyambut Ramadan? Secara akal iya. Karena itu ada dalam kitab Syarh Kitab Syiyam minal Bulughi, di situ disebutkan, fa in qala qailun limada yastaksiru sallallahu alaihi wasallam asyama fi Sya'ban. Untuk apa sih Rasul memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Untuk apa? Penulis kitab Syarah Kitab Syiyam, Syarh Kitab Syiyam minal Bulughi, beliau menjawab, jawabannya pertama, farhan bikudumi Ramadan, sebagai wujud kegembiraan menyambut Ramadan. Yang kedua, litadarrubi ala syiyam, untuk melatih diri berpuasa menyambut Ramadan. Dan yang ketiga, litadzkiri bi Ramadan, untuk mengingatkan jiwa raga kita Ramadan akan segera tiba. Jadi Rasul memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, diantaranya ini kesimpulan ulama. Adapun jawaban yang diberikan oleh Rasul secara langsung, beliau banyak puasa di bulan Sya'ban, alasannya karena di bulan Sya'ban itu amalan-amalan soleh kita oleh malaikat dihantarkan menghadap Allah. Aku ingin, kata Rasul, ketika amalku dihadapkan kepada Allah, aku sedang berpuasa.
Ini alasan yang langsung disabdakan oleh Rasul kenapa beliau banyak puasa di bulan Sya'ban. Karena di bulan Sya'ban itu amal soleh kita dihadapkan kepada Allah, dibawa oleh malaikat naik menghadap Allah Rabbil Alamin, dan Rasul ingin ketika amal beliau dihadapkan kepada Allah, beliau sedang puasa. Ada dalam hadis Hasan an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Kata sahabat Usamah bin Zaid, aku pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, tidak pernah engkau puasa di bulan-bulan seperti puasamu di bulan Sya'ban. Tidak pernah aku lihat engkau berpuasa di bulan-bulan yang lain seperti puasamu di bulan Sya'ban. Qala, Rasul menjawab, dzalika syahrun yaghfirun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia, yang ditempatkan oleh Allah di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal akan diangkat, dihadapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Fa'uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'imun. Aku ingin ketika amalku dihadapkan kepada Allah, aku sedang puasa. Jadi aktivitas puasa Rasul di bulan Sya'ban yang demikian banyak dibanding bulan-bulan yang lain, tujuan pertamanya karena di bulan Sya'ban itu amal ibadah diangkat, dihadapkan kepada Allah. Beliau ingin ketika amal beliau dihadapkan kepada Allah, beliau sedang puasa, yang pertama. Alasan yang lain yang berikutnya yang tidak tertulis sebagai ungkapan gembira menyambut Ramadan. Yang kedua, sebagai latihan sebelum datang puasa Ramadan. Dan yang ketiga, untuk mengingatkan jiwa raga kita, Ramadan akan segera tiba. Ya Allah, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan bisihhati wa afiyati wa salamah. Ya Allah, hantarkan kami, sampaikanlah kami, izinkan kami untuk sampai di bulan Ramadan dengan sehat wal afiyat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.